Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Sutrisno APP Mkes selaku penguji utama, Bapak Neswiadi Eskep Mkes selaku penguji pertama, Bapak Nes Lukmanul Hakim Eskep Mkes selaku penguji kedua. Perkenalkan, saya Tri Wahyuti, mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kalimantan Timur tahun ajaran 2019-2020. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2020 kita masih diberi kesempatan dalam rangka sidang skripsi online. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi di Fasilitas Kesehatan Wilayah Kerja Puskesmas Pasir Blengkong tahun 2019. Untuk latar belakang, PTM merupakan masalah yang serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan angka mortalitas dan morbiditas yang terus meningkat dan hipertensi merupakan peringkat kedua dari 10 besar penyakit terbanyak. Adapun rumusan masalah yaitu apakah ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi, faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian hipertensi, bagaimana hubungan faktor-faktor tersebut dengan kejadian hipertensi, apakah faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Adapun metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif observasional analitik dengan menggunakan pendekatan cross-seksional, di mana pengambilan data terhadap beberapa variabel dilakukan pada satu waktu. Untuk populasi ini merupakan masyarakat yang terdiagnosa hipertensi yang berkunjung ke fasilitas kesehatan wilayah kerja Puskesmas Pasir Blengkong sebanyak 58 populasi. Untuk sampel, terdiri 51 responden dengan menggunakan rumus Lovin sesuai kriteria inklusi dan eksklusi. Teknik sampling yang digunakan yaitu accidental sampling, yaitu memilih setiap populasi yang dijumpai untuk dijadikan sebagai sampel penelitian selama waktu penelitian yang ditetapkan. Untuk analisa data yaitu analisa univariat, mendeskripsikan karakteristik tiap variabel dengan menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase tiap variabel. Untuk analisa bivariat, yaitu menganalisa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu hubungan antara umur, riwayat keluarga, obesitas, aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi. Penelitian ini menggunakan uji chi-square. Jika tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan uji Fisher. Untuk analisis multivariat, digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang paling dominan terhadap kejadian hipertensi. Penelitian ini menggunakan uji regresi logistik. Dilakukan uji regresi logistik sederhana untuk pemilihan kandidat dengan nilai p-value kurang 0,25. Kemudian, kandidat variabel yang terpilih akan dilakukan uji regresi logistik ganda. Untuk hasil karakteristik responden yaitu umur yang kurang 40 tahun ada 23 responden dengan presentasi 45,1%. Untuk umur lebih daripada 40 tahun sebanyak 28 responden dengan presentasi 54,9%. Untuk jenis kelamin laki-laki ada 24 responden dengan presentase 47,1%. Untuk perempuan ada 27 responden yaitu 52,9%. Untuk pendidikan yang tidak tamat SD ada 11 responden yaitu 21,6%. Tamat SD 21 responden 41,2%. Untuk tamat SMP ada 8 responden 15,7%. Untuk tamat SMA ada 8 responden yaitu 15,7%. Untuk tamat perguruan tinggi ada 3 responden dengan presentase 5,9%. Untuk pekerjaan, petani ada 24 responden dengan presentase 47,1%, PNS ada 4 responden dengan presentasi 7,8%, swasta ada 1 responden dengan presentasi 2%, ibu rumah tangga ada 20 responden dengan presentasi 39,2%. Untuk lain-lain ada 2 responden dengan presentase 3,9%. Untuk pendapatan yang kurang 500.000 per bulan ada 17 responden dengan presentasi 33,3%. Pendapatan 500.000 sampai 1.500.000 rupiah per bulan ada 20 responden dengan presentasi 39,2%. Pendapatan yang lebih 1,5 juta per bulan
ada 14 responden dengan presentasi 27,5 responden. Adapun analisa univariat variabel independen dan dependen, yaitu umur kurang dari 40 tahun ada 23 responden, presentasi 45,1 responden. Umur lebih dari atau sama dengan 40 tahun ada 28 responden dengan presentasi 54,9%. Untuk variabel riwayat keluarga yang tidak memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi ada 16 responden dengan presentasi 31,4%. Yang memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi ada 35 responden dengan presentasi 68,6%. Untuk variabel obesitas yang tidak mengalami obesitas ada 20 responden dengan presentasi 39,2%. Yang mengalami obesitas ada 31 responden dengan presentasi 60,8%. Untuk variabel aktivitas fisik, yang aktivitas fisiknya aktif itu ada 18 responden dengan presentase 35,3%. Yang kurang aktif ada 33 responden dengan presentasi 62,7%. Untuk variabel kejadian hipertensi yang mengalami prahipertensi ada 17 responden dengan presentasi 33,3%. Untuk hipertensi ada 34 responden dengan presentasi 66,7%. Untuk analisa bivariat, yaitu hubungan umur dengan kejadian hipertensi, umur kurang dari 40 tahun yang mengalami prahipertensi ada 11 responden, yang mengalami hipertensi ada 12 responden. Untuk umur lebih dari atau sama dengan 40 tahun yang mengalami prahipertensi ada 6 responden, yang mengalami hipertensi ada 22 responden. Dengan nilai OR atau odds ratio 3,361 dengan p-value 0,047. Untuk hubungan riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi, yang tidak memiliki riwayat keluarga yang mengalami prahipertensi ada 7 responden, yang mengalami hipertensi ada 9 responden. Sedangkan responden yang memiliki riwayat keluarga yang mengalami prahipertensi ada 10 responden, yang mengalami hipertensi ada 25 responden. Diketahui odds ratio 1,994 dengan p-value 0,286. Untuk hubungan obesitas dengan kejadian hipertensi, yang tidak mengalami obesitas tetapi mengalami prehipertensi yaitu 11 responden, yang mengalami hipertensi 9 responden. Yang mengalami obesitas dengan prehipertensi yaitu 6 responden, yang hipertensi ada 25 responden. Odds ratio 5,093 dengan p-value 0,008. Untuk hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi, yang aktivitas fisiknya aktif, yang mengalami prehipertensi ada 10 responden, yang mengalami hipertensi ada 8 responden. Sedangkan yang kurang aktif, yang mengalami prehipertensi ada 7 responden, yang mengalami hipertensi ada 26 responden. Diketahui odds ratio 4,643 dengan p-value 0,013. Untuk analisa multivariat, di sini ada uji regresi logistik sederhana bahwa umur dengan p-value 0,046 ini termasuk kandidat. Untuk riwayat keluarga dengan p-value 0,291 bukan termasuk kandidat. Untuk variabel obesitas dengan p-value 0,008 termasuk kandidat. Untuk variabel aktivitas fisik dengan p-value 0,014 merupakan kandidat. Untuk tabel permodelan multivariat, yaitu dilakukan permodelan untuk variabel umur dengan p-value 0,018, untuk obesitas dengan p-value 0,016, untuk aktivitas fisik 0,014. Untuk pembahasan, adapun pembahasan karakteristik responden. Jenis kelamin, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 atau 52,9%. Angka kejadian hipertensi pada wanita meningkat setelah mengalami menopause.
sekitar umur 45-55 tahun karena hormon estrogen menurun sehingga menyebabkan HDL juga menurun. Di sini menyebabkan aterosklerosis yang memungkinkan terjadinya kejadian hipertensi menurut Nur Aini tahun 2015. Untuk pendidikan, hampir setengahnya berpendidikan SD sebanyak 21 atau 41,2%. Menurut penelitian Umi Nur Fajri tahun 2019, responden dengan pendidikan yang rendah belum tentu memiliki pengetahuan yang rendah juga, karena pengetahuan tidak hanya dipengaruhi pendidikan, tetapi juga pengalaman dan pengetahuan. Untuk pekerjaan, hampir setengahnya pekerjaan responden sebagai petani sebanyak 24 atau 47,1%. Menurut penelitian Yovita dan Purwo tahun 2019, hipertensi salah satunya disebabkan oleh gaya hidup. Orang sibuk bekerja untuk mencari kesuksesan sehingga justru menimbulkan rasa tertekan, stres, dan tekanan darah tinggi. Pendapatan hampir setengahnya berpendapatan 500.000 sampai 1,5 juta per bulan sebanyak 20 atau 39,2%. Menurut penelitian Yovita dan Purwo tahun 2019, pendapatan atau tingkat ekonomi yang rendah dapat menjadi faktor resiko hipertensi karena pendapatan mereka cenderung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibanding beli makanan sehat dan memeriksakan kesehatannya. Untuk pembahasan identifikasi variabel dependen dan independen, untuk umur, sebagian besar responden berumur lebih dari 40 tahun sebanyak 28 atau 54,9%. Semakin bertambah usia, semakin berkurang elastisitas pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan resistensi perifer meningkat dan memicu terjadinya hipertensi. Penelitian M. Hasan Ashari tahun 2017 juga menyebutkan bahwa umur di atas 35 tahun mempunyai peluang 3 kali untuk terkena hipertensi. Untuk riwayat keluarga, sebagian besar responden memiliki riwayat keluarga yang mengalami hipertensi sebanyak 35 responden atau 68,6%. Menurut WHO, pengaruh genetik terkait dengan gen resesif dari orang tua dapat berlangsung atau diturunkan kepada generasi berikutnya, tetapi angkanya tidak bisa dipastikan. Untuk obesitas, sebagian besar responden mengalami obesitas sebanyak 31 atau 60,8%. Obesitas mengakibatkan volume darah meningkat sehingga tekanan pada dinding arteri menjadi lebih besar. Menurut penelitian Hasdiana et al. Tahun 2014. Untuk aktivitas fisik, sebagian besar responden kurang aktif sebanyak 33 responden atau 64,7%. Kurangnya aktivitas fisik menyebabkan ketidakseimbangan antara energi yang dikonsumsi dan dikeluarkan sehingga terjadi penumpukan lemak yang menyebabkan obesitas. Untuk kejadian hipertensi, sebagian besar responden mengalami hipertensi sebanyak 34 atau 66,7%. Menurut Kaplan, hipertensi merupakan manifestasi gangguan keseimbangan hemodinamik sistem kardiovaskuler yang mana patofisiologinya adalah multifaktor. Kalau disederhanakan, hipertensi adalah interaksi cardiac output dan total peripheral resistance menurut Yogiantoro 2014. Untuk analisa bivariat, hubungan umur dengan kejadian hipertensi. Dari hasil analisis diperoleh p-value 0,47. Di sini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan kejadian hipertensi dengan nilai OR sebesar 3,361 sesuai juga dengan penelitian Lailatul Mutmainah tahun 2017. Untuk hubungan riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi, dari hasil analisis didapatkan p-value 0,286. Di sini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi. Pada penelitian ini terdapat 35 responden yang mempunyai riwayat keluarga hipertensi, namun 9 responden tidak mengalami hipertensi. Hal ini dimungkinkan karena responden mampu mengontrol makanan yang mengandung garam, kolesterol, dan mengelola stres dengan baik. Karena ketiga hal tersebut akan direspon positif oleh gen resesif yang bisa memicu peningkatan tekanan darah.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tumanduk tahun 2019 dengan p-value 1. Hubungan obesitas dengan kejadian hipertensi. Dari hasil analisis diperoleh p-value 0,008 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara obesitas dengan kejadian hipertensi dengan OR sebesar 5,093. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hairil Akbar tahun 2020. Untuk hubungan aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi, dari hasil analisis diperoleh p-value 0,013. Di sini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi dengan nilai OR 4,643. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Nani Suryani tahun 2020. Untuk analisa multivariat, dari variabel independen, umur, riwayat keluarga, obesitas, dan aktivitas fisik, faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi yaitu faktor umur, obesitas, dan aktivitas fisik. Adapun faktor yang paling dominan dari ketiga faktor tersebut adalah aktivitas fisik dengan p-value 0,014 dengan nilai OR 7,105. Adapun kesimpulannya yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara umur, obesitas, aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi di fasilitas kesehatan wilayah kerja Puskesmas Pasir Blengkong. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi di fasilitas kesehatan wilayah kerja Puskesmas Pasir Blengkong. Aktivitas fisik adalah faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan kejadian hipertensi di fasilitas kesehatan wilayah kerja Puskesmas Pasir Blengkong. Untuk saran bagi institusi pelayanan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan dan tolak ukur untuk melaksanakan inovasi baru dalam mencegah meningkatnya kejadian hipertensi. Untuk institusi pendidikan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan, memperkaya referensi. Bagi masyarakat diharapkan perlunya pencegahan terjadinya hipertensi sedini mungkin. Terutama masyarakat yang memiliki faktor resiko perlu melakukan pemeriksaan dan pengobatan rutin. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti mampu meneliti faktor-faktor lain yang lebih kompleks, menggunakan metode lain sebagai pembanding, dan menggunakan sampel yang lebih besar. Instrumen bisa ditambahkan wawancara untuk melengkapi kuesioner. Demikianlah presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.